Anak itu kebiasaan. Bang Smith, Bang, Oh, iya. Kenapa, Wi? gak istirahat Bang, udah malam. Lah, lu nyuruh gua istirahat. Terus lu ngapain belum istirahat juga? Hahaha, gak bisa tidur Bang. Gila. Bagaimana anak-anak? Udah pada tidur? Belum, mereka juga gak bisa tidur, malah pada ngopi bareng. Mau gua ajak mereka keluar juga, gua takut banget. Loh, kenapa? Gua takut dimarahin anak. Adik gua ada di sana. Ada, dia jaga di depan pintu. Semua anak-anak gak ada yang berani keluar, takut dimarahi anak. Hahaha. Lah, terus kenapa lu bisa keluar? Gua bilang mau ke toilet. Kan di kamar itu juga ada toilet. Iya ada, tapi ada doyok di dalam. Ya, gua cari alasan aja supaya bisa keluar. Dia percaya. Ya, percaya aja. Soalnya kalau gua gak diizinin keluar, gua ancam mau buang air besar di kamar itu. Gila lu, berani juga. Ya, gitulah. Soalnya gua khawatir sama si Mak, dari tadi gak masuk kamar. Ngomong-ngomong di mana sih Mak? Noh, di luar. Kebiasaan. Yah, posisi yang sangat bingung. Lu tahu sendiri kalau Sima sudah menyendiri gitu. Gak mau diganggu sama siapapun. Apa dia masih memikirkan teman-temannya yang terluka? Mungkin. Tapi hari ini sudah banyak banget kejadian-kejadian. Tentang hancurnya organisasi mistik, pertarungan dia sama Abe, dan ditambah bergeraknya organisasi baru. Menurut gua, pikiran dia sekarang sedang campur aduk, memikirkan ke depannya harus bagaimana. Oh iya Bang, siapa tahu Ana bisa menghampiri Sima sekarang. Dia kan sangat peka sama adeknya. Wi, gak semua situasi bisa dikendalikan sama anak. Kalau Ana lihat Sima sudah menyendiri seperti ini, Ana juga gak berani mendekatinya. Bentar, gua mau telepon Pak Eksekutif dulu. Iya Bang. Kas, lu di mana? Di markas kita bos. Ibra masih sama lu? Masih bos, ada di sini. Bawa Ibra ke rumah Sima sekarang. Baik bos, saya ke sana sekarang. Sial, ada apa ini sebenarnya? Gua dengar lu berasal dari kota sebelah. Iya bang, saya berasal dari kota sebelah. Oke, gua langsung tutup poin saja. Apa lu tahu tentang organisasi Orkas? Kenapa Smith menanyakan organisasi Orkas? Apa Smith juga berencana untuk memperluas wilayah organisasi Triple C? Merepotkan. Lu gak dengar apa yang gua katakan? Iya bang, iya, saya dengar. Katakan kalau lu tahu tentang organisasi itu. Saya gak terlalu tahu tentang para petingginya bang. Tapi, saya punya kenalan yang sangat tahu tentang organisasi Orkas. Panggil dia ke sini. Baik bang. Ini bang orangnya. Itu kan Smith, bos organisasi Triple Six. Ibra, gila lu, kenapa lu bawa gua ke sini? Sorry, gua gak ada pilihan lain. Lu ya? Sudah, tutup mulut lu semua. Sorry bang, ngomong-ngomong, ada apa ya bang Smith cari saya? Gua dengar lu tahu tentang organisasi Orkas. Beritahu gua sekarang tentang organisasi itu. Aduh, gua harus jawab apa ini? Lu gak usah takut untuk kedepannya. Setelah lu mengatakan semuanya tentang organisasi itu, dan seberapa kuat organisasi Orkas, keselamatan lu akan gua tanggung.
Bang Semit dan organisasi Triple Six sangat kuat dan sangat bersinar. Mungkin kalau gue memberitahu organisasi Orcas sekarang, gue akan aman ke depannya. Baik bang, saya akan kasih tahu semuanya. Bicaralah. Baik, di negara ini ada banyak organisasi yang berdiri karena uang, ada yang berdiri karena kekuasaan, dan ada juga yang berdiri hanya membuat orang lain takut. Tapi di antara semuanya ada satu nama yang jarang disebut, bukan karena nama itu tidak dikenal, melainkan karena orang-orang yang mengenalnya biasanya untuk memilih untuk diam. Nama organisasi itu adalah Orcas. Di kota sebelah, merekalah yang menguasai wilayah-wilayah di kota itu. Orcas bukan sekedar kelompok. Mereka memiliki struktur yang berbeda dari organisasi biasa. Ada 4 bagian berdiri di dalamnya, yaitu Queen, King, As, dan yang terakhir Joker. 4 bagian, 4 kekuasaan, tapi hanya ada satu tujuan, memastikan Orcas tetap berdiri. Di posisi Queen ada 2 perempuan, Lyra dan Xena. Jangan tertipu oleh penampilan mereka. Mereka bukan sekedar anggota perempuan dalam organisasi. Mereka adalah 2 orang yang dipercaya memegang bagian penting dari Orcas. Lyra dikenal tenang, cara bicaranya lembut, tapi ketika dia sudah mengambil keputusan, tidak ada orang yang berani membantah. Sedangkan Xena berbeda, lebih berani, lebih tajam, dan lebih sulit ditebak. Kalau Lyra adalah ketenangan, maka Xena adalah tekanan. 2 perempuan, 1 posisi. Queen. Kemudian ada King, bagian eksekutif Orcas. Di dalamnya ada 2 nama, Elpan dan Enopati. Mereka bukan orang yang berdiri di depan hanya untuk mencari perhatian. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan keputusan dari atas. Elpan adalah tipe orang yang tidak perlu berteriak untuk membuat orang lain diam. 1 tatapan sudah cukup. Sementara Enopati lebih sulit dibaca, dia tidak banyak bicara. Tapi ketika namanya sudah disebut dalam sebuah masalah, itu berarti masalah tersebut sudah masuk ke tingkat serius. Queen mengatur dan King menjalankan, dan keduanya bekerja untuk satu nama, Orcas. Namun ada satu bagian yang bahkan berbeda dari semuanya, As, wakil dari bos Orcas. Namanya Gareng. Tidak banyak informasi tentang pria ini. Tidak ada yang benar-benar tahu di mana dia berasal. Tidak ada yang tahu seberapa jauh kekuasaannya. Bahkan, beberapa anggota Orcas sendiri tidak pernah melihat wajahnya dengan jelas. Gareng hampir selalu muncul dari bayangan, datang ketika dibutuhkan, menghilang ketika tugasnya selesai. Dan yang paling mengerikan, dia tidak pernah berbicara terlalu banyak, karena orang seperti Gareng tidak perlu menjelaskan siapa dirinya. Keberadaannya saja sudah menjadi peringatan. Tapi dari semua nama yang ada di dalam Orcas, ada satu nama yang berada paling tinggi. Nama yang tidak perlu disebutkan berulang kali, karena sekali disebut, semua orang tahu siapa yang dimaksud. Killer. Bos organisasi Orcas. Joker. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Killer. Dia tidak memimpin dengan cara biasa. Dia tidak perlu menunjukkan kekuatannya, karena orang-orang di bawahnya sudah cukup untuk membuat dunia mengerti siapa yang sedang mereka hadapi. Queen adalah mata Orcas. King adalah tangan Orcas. As adalah bayangan Orcas. Dan Joker adalah kepala dari semuanya. Selamat datang di dunia baru, Orcas.